tentunya menjadi hasil yang sangat positif. Tetapi jika ingin juara, harus ada perbaikan terhadap beberapa kekurangan ini. Kemenangan besar Indonesia atas Brunei dengan skor 8-0 di Piala AFF U23 kemarin tentu membawa kegembiraan bagi seluruh penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang menganggap bahwa Indonesia telah menunjukkan performa yang luar biasa. Tetapi, jika kita melihat secara mendalam, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Meski menang dengan skor besar, pertandingan ini menunjukkan betapa pentingnya untuk tidak terlalu jumawa dan tetap fokus pada peningkatan kualitas tim jika mau menjadi juara. Sejak awal pertandingan, Indonesia sudah menunjukkan dominasi atas Brunei. Gelandang dan penyerang Indonesia langsung bekerja keras, menghasilkan peluang demi peluang yang akhirnya berbuahkan gol. Jens Raven sang penyerang tampil cemerlang dengan mencetak double hat-trick atau 6 buah gol. Hal ini menunjukkan ketajaman dalam penyelesaian akhir sang striker baru Bali United ini. Namun meski kemenangan besar tersebut terlihat meyakinkan, ada beberapa aspek permainan yang perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa Indonesia benar-benar siap menghadapi tantangan yang lebih besar di turnamen ini. Salah satu hal yang paling mencolok dalam pertandingan ini adalah perbedaan kualitas antara pemain starter dan pemain pengganti Garuda. Pada awal babak kedua, karena skor sudah menunjukkan 7-0, maka Coach Vandenberg kemudian melakukan pergantian 4 orang pemain starter. Frankie Wisa menggantikan Arjuna, kemudian Firman Juliansyah menggantikan Raihan Hanan, Altaf Indi menggantikan Arkan Fikri, dan Yardan Yafi menggantikan Doni Dwi Pamungkas. Hal ini langsung mengubah cara Indonesia bermain, yang awalnya lebih agresif dan taktis, menjadi agak lambat dan tidak stabil. Pemain pengganti belum mampu tampil dengan tempo permainan yang sama dengan pemain utama. Ketika beberapa pemain kunci ditarik keluar dan digantikan oleh pemain cadangan, Indonesia justru kehilangan intensitas permainan. Passing-passing yang dilakukan oleh pemain pengganti juga masih banyak yang meleset, yang menyebabkan aliran bola sering terputus. Selain itu, para pemain pengganti terlihat belum mampu beradaptasi dengan baik dalam tempo permainan yang cepat. Hal ini menunjukkan bahwa kedalaman tim Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kualitas pemain cadangan. Pelatih Indonesia tentu saja harus memberikan perhatian lebih pada masalah ini, agar tidak terjadi penurunan kualitas permainan ketika rotasi pemain dilakukan. Di sisi latihan, Coach Vandenberg perlu menempa para pemain cadangan agar memiliki kualitas yang tidak terlalu jauh berbeda dengan pemain starter. Meski kemenangan ini ditandai dengan skor yang sangat besar, masalah utama yang perlu segera dibenahi adalah penyelesaian akhir yang masih kurang efektif. Hanya Jens Raven yang tampil sempurna dalam hal ini, sementara pemain-pemain lain seperti Arjuna, Hanan, dan Fikri masih banyak melakukan kesalahan dalam penyelesaian gol. Banyak peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan dengan baik, namun masih ada ketidaktepatan dalam memilih keputusan akhir. Hal ini mungkin terlihat sangat sepele dalam kondisi kemenangan besar seperti saat ini. Tetapi ketika nanti melawan tim-tim kuat seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, kekurangan kecil ini tidak boleh terjadi, karena peluang untuk mencetak gol juga akan semakin sedikit. Sehingga ketika mendapatkan peluang emas, hal ini harus diselesaikan dengan presisi dan harus menjadi gol. Pada babak kedua, terlihat bahwa fisik pemain Indonesia mulai menurun. Banyak pemain yang merasakan kram, dan hal ini menunjukkan bahwa persiapan fisik tim perlu ditingkatkan. Meskipun unggul jauh, kekuatan fisik tetap menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam kompetisi yang berlangsung lebih lama. Pemain Indonesia harus bisa menjaga daya tahan tubuh mereka
agar bisa tetap bermain dengan intensitas tinggi selama 2 babak penuh dan bahkan lebih jika diperlukan hingga babak tambahan waktu. Dengan program latihan fisik yang lebih intensif, Indonesia akan lebih siap menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat dan fisik mereka tidak akan cepat menurun. Ini merupakan area yang harus menjadi fokus utama dalam persiapan tim ke depan. Pada pertandingan ini, Jens Reven juga terlihat mengalami kram, tapi tak bisa digantikan karena jatah substitusi sudah habis. Hal ini tentu perlu diperbaiki. Pemain sekelas Jens Reven, meski memiliki insting mencetak gol yang tinggi, harus juga memiliki ketahanan fisik yang tangguh sampai pertandingan selesai. Program latihan fisik harus ditingkatkan untuk semua pemain jika ingin menjadi juara. Kesalahan passing menjadi salah satu masalah terbesar dalam permainan Indonesia di laga ini. Seperti diketahui, gaya bermain total football yang diusung pelatih Vandenberg menuntut kolektivitas tinggi dan penguasaan bola yang sempurna. Kesalahan dalam pengiriman bola akan berakibat fatal. Pemain harus lebih cermat dalam menentukan waktu dan arah passing agar aliran bola tetap lancar dan tidak mudah terputus. Total football memang mengutamakan penguasaan bola yang baik, tetapi tanpa passing yang akurat, hal tersebut tidak akan terwujud dengan maksimal. Para pemain perlu berlatih lebih keras dalam hal akurasi passing, baik di latihan teknik maupun dalam simulasi pertandingan. Pada laga melawan Brunei, mungkin tekanan yang diberikan pemain-pemain Brunei masih sangat kurang, sehingga pemain masih leluasa untuk mengirimkan umpan. Tetapi jika melawan tim-tim besar lainnya seperti Malaysia, Vietnam, atau Thailand, mereka akan menekan dengan lebih cepat. Dan hal ini membutuhkan kecepatan dan keakuratan pemain-pemain Indonesia untuk mengirimkan umpan. Di lini belakang, meskipun pemain seperti Ferrari dan Brandon sudah tampil sangat baik, masih ada beberapa kesalahan minor yang terjadi. Beberapa kali Brunei berhasil merebut bola di daerah pertahanan Indonesia, yang menunjukkan bahwa ketahanan pertahanan Indonesia masih belum sempurna. Dalam pertandingan-pertandingan mendatang, kesalahan sekecil apapun harus diminimalkan, karena lawan yang lebih kuat akan bisa memanfaatkan celah tersebut dengan sangat baik. Pemain bertahan perlu lebih fokus dan disiplin, agar tidak memberi peluang bagi lawan untuk menyerang dengan mudah. Keterampilan dalam membaca permainan juga sangat dibutuhkan agar setiap pergerakan lawan dapat diprediksi dengan lebih baik. Satu hal lagi yang perlu diperbaiki adalah transisi dari menyerang ke bertahan. Beberapa kali pemain Indonesia tampak lambat dalam beralih dari menyerang ke bertahan, yang membuka celah bagi lawan untuk memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan. Ini juga mengarah pada masalah pertahanan yang kurang solid ketika menghadapi serangan balik dari lawan. Pelatih Vandenberg harus memberikan perhatian lebih pada aspek transisi ini. Dalam permainan sepak bola modern, transisi yang cepat antara menyerang dan bertahan sangatlah krusial untuk menghindari ancaman serangan balik yang mematikan. Meskipun Indonesia menang besar, kiper Indonesia belum benar-benar teruji dalam pertandingan ini. Hal ini membuatnya kurang bisa dievaluasi secara maksimal. Kedepannya, pelatih harus memastikan bahwa kiper Indonesia terus mendapatkan latihan dan pengalaman yang cukup agar tetap konsisten dalam performanya. Di level turnamen besar, kiper yang kuat adalah faktor penentu kemenangan, sehingga persiapan mental dan fisik sang penjaga gawang harus benar-benar diperhatikan. Setelah kemenangan 8-0, selebrasi tim Indonesia terlihat berlebihan. Pelatih Vandenberg sempat mengkritik hal ini, terutama selebrasi Jens Reven yang meniru selebrasi pacu jalur. Mengingat Indonesia belum menjadi juara, selebrasi seperti itu seharusnya hanya dilakukan jika Indonesia benar-benar meraih gelar juara, bukan setelah satu kemenangan besar melawan tim yang lebih lemah seperti Brunei. Tim kita harus tetap fokus pada tujuan utama mereka dan menghindari euforia yang berlebihan agar tidak mengganggu konsentrasi dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya.
Sayangnya di kemenangan besar ini ada satu hal yang juga dirasa sangat kurang, yaitu kurangnya dukungan dari penonton. Meski Indonesia menang telak, stadion terlihat tetap sepi. Dukungan dari supporter sangat penting untuk memotivasi tim, terlebih saat menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Stadion yang penuh dengan penonton akan menciptakan atmosfer yang lebih menegangkan dan penuh semangat, yang dapat mendorong pemain untuk memberikan yang terbaik. Untuk itu kami menghimbau kepada rekan-rekan di Jakarta dan sekitarnya agar mau datang mendukung Garuda di GBK. Hal ini akan meningkatkan semangat juang mereka. Kemenangan 8-0 atas Brunei di Piala AFF U23 memang menggembirakan. Tetapi ini bukanlah waktu untuk berpuas diri. Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan jika ingin bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Pembenahan pada kualitas pemain pengganti, finishing yang baik, peningkatan kemampuan fisik, serta kesalahan passing harus menjadi fokus utama dalam persiapan tim. Selain itu, barisan pertahanan juga harus terus diasah, dan transisi permainan perlu diperbaiki. Dengan perbaikan di sektor-sektor ini, Indonesia akan semakin siap untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh dan menatap gelar juara dengan penuh keyakinan. Jangan terlalu jumawa, ini hanya